Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainul Yakin, Prodi PBIN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan semester 1. Video kali ini mengenai materi pengantar ilmu pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan adalah suatu usaha pembimbingan, pengajaran, dan pengetahuan. Tujuan pendidikan adalah cita-cita atau sebuah harapan yang ingin dicapai oleh sebuah lembaga pendidikan dalam sebuah kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan diantaranya pertama, tujuan nasional. Tujuan yang ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya, tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh tiap bidang studi pelajaran atau mata kuliah. Yang terakhir adalah tujuan instruksional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya, kebutuhan pendidikan. Pendidikan adalah sebuah kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM, sumber daya manusia yang baik, tentunya bagi pembangunan bangsa, negara, dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah penggunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas dalam artian yang telah ditetapkan agar kegiatan pendidikan tercapai hingga tujuan atau target yang telah ditetapkan. Ini konsep pendidikan. Konsep efisiensi pendidikan diantaranya efisiensi yang berkaitan kepada penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efisiensi yang berkaitan dengan ukuran mengenai tingkat kebermanfaatan dari sumber daya manusia yang digunakan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Terakhir, efisiensi diukur dari efektivitas atau perbandingan pencapaian tujuan selanjutnya, lalu dibandingkan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, relevasi pendidikan. Relevasi pendidikan adalah sejauh mana sebuah lembaga pendidikan dapat menghasilkan keluaran atau lulusan-lulusan yang dibutuhkan untuk pembangunan bangsa. Ya, bentuk-bentuk relevasi pendidikan diantaranya lembaga pendidikan, sistem pendidikan, proses pendidikan, hasil pendidikan. Lembaga pendidikan, suatu badan yang memandu atau mengawasi jalannya proses pendidikan. Sistem pendidikan adalah cara pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kalau proses pendidikan yaitu meliputi seluruh pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dari berbagai input pendidikan, seperti siswa harus mampu menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, atau siswa harus kreatif dan inovatif. Yang terakhir, hasil pendidikan. Masukan atau input dalam komposisi tertentu yang diproses dengan metode tertentu akan membuahkan dua macam hasil, yaitu hasil jangka pendek atau hasil jangka panjang. Selanjutnya, mengenai komponen-komponen pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan sudah dijelaskan tadi di pertama. Selanjutnya, mengenai isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan hal yang erat dengan tujuan pendidikan. Jadi kedua komponen ini sangat erat sekali. Untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan perlu adanya penyampaian kepada peserta didik mengenai isi atau materi yang biasa disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Kurikulum yaitu jenis-jenis mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu prodi jenjang pendidikan. Macam-macam pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan agama, sosial, keterampilan, pendidikan jasmani, dan lain-lain. Jadi isi pendidikan itu yaitu isinya kurikulum. Metode pendidikan adalah sebuah proses atau cara bagaimana seorang guru mampu menguasai kelas. Dalam hal ini, siswa dapat memperhatikan
dan memahami apa yang disampaikan oleh guru serta membuat siswa tidak jenuh. Selanjutnya adalah metode ceramah. Inilah metode-metode yang digunakan dalam pendidikan. Apa sih metode ceramah itu? Yaitu metode pengajaran dengan menyampaikan informasi secara lisan atas bahan pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajaran dengan melibatkan 2 atau lebih peserta didik untuk bertukar pendapat dan memecahkan sebuah masalah. Yang terakhir adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan metode yang dilakukan oleh seorang guru atau demonstrator yang luar sengaja diminta dalam hal untuk menjelaskan kepada seluruh siswa di kelas tentang langkah-langkah untuk mengajarkan suatu atau bagaimana yang cara kerja dari suatu alat. Alat-alat pendidikan. Yang pertama, alat-alat pendidikan adalah alat sebuah yang menunjang berjalannya pendidikan. Yang pertama dalam kelas seperti papan tulis, kursi, meja, penghapus, kamar mandi atau WC, taman, lab komputer, kimia, dan tempat ibadah dan sebagainya. Lingkungan pendidikan. Yang pertama lingkungan keluarga. Disinilah lingkungan keluarga yang pertama kali sebagai lingkungan pendidikan, karena di dalam keluarga disitulah kita pertama kali diajarkan bagaimana tata cara berbicara, sopan santun. Nah, selanjutnya lingkungan sekolah. Ini lingkungan formal, pengetahuan yang lebih. Selanjutnya lingkungan masyarakat. Nah, di sini bagaimana kita beradaptasi, bergaul dengan masyarakat. Selanjutnya mengenai pendidik. Pendidik adalah orang yang mengajarkan, sedangkan peserta didik adalah yang diajar. Ingat, pendidik dengan peserta didik itu beda. Nah, pendidik diantaranya itu orang dewasa. Orang dewasa sudah jelas, orang dewasa akan mengajarkan apa yang diketahuinya kepada anak yang lebih kecil atau yang lebih muda daripadanya. Selanjutnya orang tua. Orang tua sudah jelas, pasti akan mengajarkan kepada anaknya seperti kita diajarkan bagaimana cara berbicara, ibu makan. Nah, sepeda. Guru mengajarkan bagaimana pendidikan pengetahuan. Tokoh masyarakat mengajarkan bagaimana kita tetap norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan bagaimana cara berkumpul di dalam masyarakat yang baik dan benar. Nah, ini peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan dan potensi atau bakat yang ada pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidik pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan usia mereka. Jadi peserta didik itu adalah orang yang ingin mengembangkan bakatnya yang ada dalam dirinya sesuai kemampuannya masing-masing dan sesuai dengan lembaga yang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, ini data perpustaka. Inilah referensi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.